Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Sulistawati, NIM 85, Prodi Manajemen Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya telah meringkas tentang metodologi studi Islam Indonesia. Metodologi yaitu ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu. Dalam menentukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Sedangkan ada pendapat lain, yaitu studi mengenai metode-metode atau prosedur prinsip yang digunakan dalam disiplin yang teratur atau digunakan untuk menata ilmu yang teratur tersebut. Sementara metode menggambarkan jalan atau cara suatu totalitas dicari dan dibangun. Istilah Islam yaitu nama sebuah agama yang disampaikan oleh Rasulullah, khususnya Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi pedoman hidup manusia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat berkembang dalam pendidikan, mulai dari sistem klasik seperti sistem pendidikan langgar, pendidikan pesantren, serta pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam. Sampai sekarang ini, pendidikan madrasah dan pesantren sangat menonjol dalam studi Islam di Indonesia. Di samping sistem klasik, sistem yang lebih modern berkembang di Indonesia dengan munculnya kesarjanaan tinggi Islam yang sekarang ini menjadi sebuah lembaga yang paling diminati untuk studi Islam secara komprehensif. Gagasan untuk pengusulan kesarjanaan tinggi Islam pasti terdapat peran penting dari beberapa tokoh, salah satunya yaitu Dr. Satiman. Beliau sempat mendirikan Yayasan Pesantren Luhur tahun 1938 yang kandas karena adanya penjajahan. Di Sumatera Barat pada tahun 1940, sejumlah sarjana muslim mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI). Walaupun hanya bertahan 2 tahun karena penduduk Japan, upaya yang sama dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, Islamic Studies, yaitu kajian ilmuwan yang berkaitan dengan Islam. Prosedur dalam memahami Islam secara ilmiah, oleh karena itu yang menjadi objek studi Islam yaitu ajaran Islam itu sendiri dalam berbagai aspeknya dan berbagai madhab alirannya. Ajaran Islam tidak hanya sebatas ibadah saja, juga meliputi interaksi sosial kemasyarakatan. Sejauh ini masyarakat Indonesia masih memandang Islam dakar sudut fikih yang menduga bahwa Islam hanya sholat, zakat, puasa, haji, dan zikir. Di Indonesia juga ditemukan orang yang menguasai satu bidang keilmuan secara mendalam. Contoh, orang yang memperdalam ilmu fikih, tapi sayang hanya berpegang pada satu aliran madhab saja. Dan yang paling disayangkan, ketika Islam hanya identik pada fikih, pada kejadian yang lain Islam juga dianggap identik dengan rasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.